Salam damai sejahtera buat semua anak-anak yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama bersukacita dan bergembira serta bersemangat untuk menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian pujian segala puji syukur, kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih sayang, penyertaan, pengampunan dosa yang selalu Tuhan berikan kepada kami dengan setia. Saat ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi sumber kekuatan dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan melalui hamba-Mu, perlengkapi semua anak-anak Tuhan, supaya mereka juga dapat memahami firman Tuhan yang akan mereka dengarkan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mohon pengampunan dosa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Kejadian, pasal 50 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara
hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentu kita hari ini bersemangat, bersukacita karena kita masih tetap diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah bersama. Salam kenal buat anak-anak kami yang baru bergabung saat ini, dan juga salam rindu buat anak-anak kami yang tetap setia mengikuti ibadah kita sampai saat ini. Tema kita adalah pendamai. Bagaimana orang yang disebut sebagai pendamai? Dia tidak suka ada perkelahian, curiga, pertentangan, amarah, dan ucapan-ucapan yang mendatangkan rasa sedih, rasa sakit, pilu, dan menyedihkan. Kalau kita perhatikan Yusuf, dia adalah seorang pendamai. Dia dapat memberikan rasa tentram, menjauhkan rasa khawatir, dan juga menjauhkan rasa takut dari saudara-saudaranya yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Bahkan dia memberikan jaminan kepada saudara-saudaranya dengan mengatakan, aku akan menanggung makananmu dan anak-anakmu. Dia memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada saudara-saudaranya. Bahkan dia juga mengatakan, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi kejahatan yang mereka rancang itu, Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Untuk menjamin dan memelihara umat Tuhan di masa yang akan datang. Bangsa pilihan Tuhan yang besar. Karena Yusuf menjadi orang terpenting, menjadi penguasa di tanah Mesir, dia dapat memelihara, menjamin, mencukupkan dan mensejahterakan keluarganya. Dari hal ini kita melihat bahwa memang Yusuf tidaklah orang yang suka marah, tidak pendendam, dan tidak juga mau menyimpan rasa sakit hatinya terhadap saudara-saudaranya yang secara permanen membenci Yusuf sebelum dia menjadi seorang penguasa. Apapun yang dilakukan Yusuf menjadi salah di mata mereka. Karena mereka iri hati. Sehingga mereka merancang kejahatan untuk Yusuf. Tetapi karena Yusuf hatinya bersih, dia tidak memiliki rasa curiga, dia tidak mau membenci, sehingga kebencian saudara-saudaranya itu tidaklah menjadi hal yang penting bagi dirinya. Tetapi bagi orang yang selalu hidup dalam kemarahan, kebencian, rasa khawatir, pendendam, pemarah, ini sangat sulit sembuh dengan dirinya sendiri. Jangankan untuk menyembuhkan orang lain, dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Kita melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Ketika ayah mereka meninggal, mereka menjadi takut. Karena mereka mengingat kesalahan masa lalu mereka. Mereka khawatir kalau ini Yusuf akan balas dendam. Sama seperti yang mereka lakukan dengan memasukkan Yusuf ke sumur yang kering dan menjualnya sampai kepada orang asing yang suka membeli budak. Bahkan penderitaan-penderitaan yang dialami Yusuf sangat luar biasa. Karena dia pernah difitnah sampai dimasukkan ke dalam penjara. Penderitaannya karena dia tidak dapat bertemu dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Sangat luar biasa penderitaan yang ia alami. Sehingga dia dapat melihat, dia sebenarnya memiliki kesempatan
untuk membalaskan dendamnya, amarahnya terhadap saudara-saudaranya karena dia adalah seorang penguasa. Pantas sebenarnya Yusuf melakukannya. Tetapi apa yang terjadi? Yusuf tidak melakukannya. Karena dia melihat sesuatu hal yang baik dari setiap peristiwa yang ia alami. Dia tidak melihat masa depannya yang suram. Dia tidak melihat bahwa penderitaannya itu adalah awal daripada masa depan yang sangat menakutkan. Tetapi justru dia dapat melihat kebaikan dan karya Tuhan dalam semua hal yang ia alami. Dia bisa menjadi pendamai untuk dirinya sendiri. Dia menenangkan jiwanya, menenangkan pikirannya, sehingga semua terkendali. Benar-benar dia menunjukkan bahwa dia orang yang mau mengampuni dosa dan kesalahan saudara-saudaranya. Tetapi saudara-saudaranya karena hatinya tidak tenang, pikirannya juga membuat mereka gelisah, sehingga mereka merancang ucapan dengan mengatakan seolah-olah ayah mereka berpesan supaya Yusuf ini tidak membalaskan dendam atas kejahatan yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Dia membuat satu rekayasa, ucapan-ucapan yang benar-benar diucapkan oleh ayah mereka sebelum meninggal, dan itu dia ucapkan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka ucapkan tentang pesan ayahnya. Karena memang pesan orang yang meninggal itu, amanah dari orang yang meninggal itu biasanya itu penting dan biasa diikutkan. Ya, orang akan mengikuti pesan-pesan orang yang mau meninggal. Setelah dia meninggal, apapun pesan yang ia katakan itu akan diteruskan, diikuti oleh anak-anaknya. Tetapi Yusuf tidak mempersoalkan apa yang diucapkan oleh saudara-saudaranya. Tetapi dia menunjukkan sikapnya, siapa dia sebenarnya, dengan mengatakan bahwa dia memang telah mengampuni saudara-saudaranya. Dan kita lihat saudara-saudaranya ini bersujud di depan Yusuf, dan bahkan mereka mengatakan saya mau disebut sebagai budak. Menjadi budak Yusuf pun mereka mau, karena memang mereka takut untuk dihukum oleh Yusuf karena dia adalah penguasa. Tapi Yusuf katakan, aku bukan pengganti Allah. Aku tidak mau menghakimi orang yang selalu menfitnah, bahkan melakukan kejahatan terhadap diriku. Itulah yang diekspresikan, itulah yang dinyatakan, diproklamirkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena memang hatinya bersih dan tulus untuk mengampuni. Dan dia tetap melihat kebaikan dan rencana Tuhan dalam peristiwa yang sedang ia alami. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita diajak bersama-sama supaya selalu takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau menjadi pendamai, kita harus mau memaafkan orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dengan memaafkan orang lain kita beruntung. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan. Kita telah melakukan perintah Tuhan. Kita beruntung. Kenapa kita beruntung? Karena kita tidak sama seperti dunia ini. Kita tidak sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita menjadi pendamai, kita juga beruntung karena kita bisa meneladani teladan Yesus Kristus yang adalah juru damai. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus menjadi juru damai untuk manusia dan Allah karena hubungan mereka telah rusak. Ini kita lihat kemurnian hati daripada Yusuf dengan setia, dengan rendah hati, dengan lapang dada, dia mau membuka hatinya untuk mengasihi, untuk mengampuni saudara-saudaranya. Karena dia tahu bahwa saudara-saudaranya juga adalah anak ayahnya yang sangat dicintai oleh orang tua mereka.
Oleh karena itu, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah disakiti oleh orang lain. Kita juga pernah membenci orang lain. Kita membenci karena mereka berbuat jahat, melakukan kesalahan. Itu hal yang wajar. Tetapi kita belajar dari Yusuf, mengampuni itu penting, karena kalau kita tidak mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Kita diajak untuk selalu mengampuni dan mau berdamai, supaya kita selalu hidup dalam penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Pertolongan Tuhan sempurna bagi orang yang punya niat baik untuk berdamai. Memang sangat sakit, ya sangat pilu kalau kita disakiti, kalau kita dihina, atau kita diperlakukan tidak adil. Tetapi mari kita melihat hal yang baik dari pengalaman buruk seperti yang dialami dan dikatakan oleh Yusuf. Dia dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, karena melalui Yusuf, ayahnya dan saudara-saudaranya bisa terjamin hidupnya di tanah Mesir. Tempat tinggal mereka nyaman, segala kebutuhan mereka didistribusikan dari kerajaan dengan baik, karena dia adalah penguasa pada waktu itu. Sehingga Yusuf dapat melihat bahwa itu adalah hal yang baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sedih dengan kejahatan orang lain, karena kejahatan itu juga kita lihat itu bagian daripada rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita. Supaya ketika orang berbuat jahat, kita juga selalu waspada. Karena dengan kejahatan kita juga bisa melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Tapi kita jangan berbuat jahat. Karena kalau kita berbuat jahat, kita akan menerima hukuman atas kejahatan kita. Sedangkan kita berbuat baik saja pun masih banyak masalah dalam hidup kita. Apalagi kalau kita mau berbuat jahat. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita, supaya kita juga bisa menjadi juru damai dimanapun kita berada. Paling tidak kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita, sehingga kehadiran Kristus Yesus dalam hidup kita sebagai juru damai membahagiakan kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian pujian Waktu Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk melakukan yang baik dalam hidup kami, supaya kami selalu terpanggil meneladankan teladan Kristus di dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila selama ini kami telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan selalu sempurna untuk hidup kami.
Saat ini ya Bapa di surga, kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Biarlah mereka rajin belajar, sehingga mereka dapat mencapai cita-cita mereka, karena hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan menjadi milik mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, karuniakanlah kebahagiaan bagi anak-anak kami yang berulang tahun. Berikanlah penghiburan bagi anak-anak kami yang sedang berduka cita. Dan juga kiranya Tuhan menghiburkan anak-anak kami yang saat ini memiliki masalah baik di sekolah dan di dalam keluarga. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati semua anak-anak kami yang memiliki pergumulan dalam keluarga mereka. Kasih karunia dan pertolongan Tuhan sempurna untuk menopang mereka. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami yang berada dalam proses pemulihan kesehatan. Bapak Mira Surbakti sekeluarga, Mama Mira Boru Nenggolan, Desriyanti Boru Surbakti, Bapak Endi Suwari dan Nande Endi Suwari Ginting, Arsiles Ginting, Nande Carolina Bru Ginting, Wela Sembiring, Rita Bru Sebayang, Aldo Sebayang, Hana Sebayang, Nina Sebayang, Nande Bobi Bru Sinurat, Agnes Bru Purba, Ofka Bru Tarigan, Nande Andre Bru Tarigan, Desnavani Sembiring, Sepron Sembiring, dan juga Ribunia. Begitu juga saudara kami keluarga Bapak Ceria dan Mama Nia Bru Purba. Begitu juga dengan keluarga Bapak Lucy Tarigan, Mama Gigi dan anak kami Gigi. Begitu juga dengan semua anak-anak Tuhan yang sedang sakit, yang berada dalam proses pemulihan. Kasih karunia Tuhan tetap menyertai mereka. Hiburkanlah keluarga pertua Mama Yoses dan Bapak Lydia, di mana orang tua yang mereka kasihi telah meninggalkan dunia ini dan keluarga. Kasih setia Tuhan tetap menghibur mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, supaya kami selalu kuat di dalam Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan, lepaskan kami dari pandemi COVID ini. Berkatilah pemimpin bangsa dan negara kami dalam mengatur, menata semua keadaan dalam menghadapi pandemi COVID. Inilah kami dan doa kami Tuhan. Berkatilah semua hamba Tuhan dimanapun berada, guru KAKR, begitu juga dengan seksi KAKR dan semua anak-anak KKR dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dan memulihkan keadaan mereka secara sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai pada hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai berjumpa kembali.